Ya, getarannya seperti apa nih? Panjang juga ya, Bro. Oh, diangkat, tekan lagi ya. Ini penuh dengan kehati-hatian ya. Getar nih. Getar nih. Ini di depan kita nih bakal menyaksikan detik-detik penanaman besi ya, atau apa? Lebih pemasangan besi sheet pile. Pile Kita ya? nggak tahu tuh kenapa keras begitu. Bisa jadi ada ganjelan apa di bawah itu. Oke, atau kita ada lihat ya. yang keras. Tadi kita sempat dengar nih, kalau disilakan ngebor salah nggak? Enggak ya? Bukan ngebor, lebih kayak di apa ya, ditancepin. Tancepin ya. Kita lihat tapi nih. digeterin. Karena Kita di lihat. situ tuh sebenarnya mesin geteran. Ini kita ngomong-ngomong pas pemasangan seat pile ini, halte yang kita berdiri ini bergetar semua ya. Getar pasti. Nih di area ini tadi kita bergetar nih. Getar. Radius Ditancapin kan pasti ada kayak beban bawahnya. sampai berapa jauh ya getarannya? Seberapa radius gitu. Radius ya. Lebih dari 200 meter ada kali ya? Bisa. Bisa ya. Kalau tadi kita pas lagi minum kopi terasa banget ya getarannya ya. Justru kita malah lebih khawatir berisik. Oke. Karena kan suara hidrolik. Iya, betul-betul. Kita lihat nih. Ini kayaknya ada kendala ya. Cepat berhenti. Kita lihat dulu. Seperti apa saya mengistilahkannya penanaman ya. Menancapkan seat pile ini ya. Iya. Karena bukan di Palu juga kan. Kalau di Palu kan pasti digobek-gobek. Kan ini kan diterin bahasanya. Ini kira-kira ada kendala atau tidak. Tadi berapa kali penanaman itu kita menggetarkan sekitar sini gitu ya, sekitar saya berdiri, dan saat ini sepertinya terhenti sesaat. Mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat kenapa seat pile ini tertahan. Dan ini adalah area publik ya untuk melintas ya, dari arah HI ya sampai dengan menuju ke arah pintu keluar masuk MRT ya di Tamrin. Iya. Memang dibuat lajur khusus ya, persis di sampingnya dari lokasi proyek MRT. Extension bawah ini. Oh, yang masuk ini ya. Iya. Oh. Bapak udah tahu ya Pak? Ini proyek apa Pak? Proyek MRT nih Pak. MRT ya. Iya. Ini nyebrang ke bawah ya. Nah, iya. Jadi sementara yang tekan itu yang panjang hancur kita semua. Hancur ya, hancur. Ketannya ya, ya benar. Baik. Jadi kalau di pembangunan gedung-gedung itu yang tadi dia bilang pakai apa yang basah banget tuh, ya, hammer tuh ya? Itu pasti getar bawah. Itu rumah yang sebelah-sebelah bisa retak. Bisa retak ya? Ya, ada jaraknya berapa meter? Ya, sudah radius ya. Ya, kalau radius berapa meter. Nah, kalau di dalam itu dia masih retak. Iya betul. Ini gawat juga karena berdampingan langsung ya dengan mall nih. Kita lihat ini masih ditahan. Kira-kira ada sesuatu. Ini kira-kira ada apa ya nanti? Kira-kira nih. Yang lain kayaknya pasti ada kayak kabel-kabel tuh utilitas yang kita nggak tahu tuh apa di bawah situ tuh. Nah kalau kena nancap utilitas itu berbahaya tuh. Makanya sangat hati-hati ya. Harus sangat hati-hati. Karena di Jakarta kan kita nggak tahu tuh utilitas acak. Nah itu kan? ada utilitas tuh. Itu bukan ya? Bisa nggak tahu tuh apa itu, apa pipa, apa selang atau apa, kita nggak tahu tuh apa tuh. Yang paling sering masalah itu kan fiber optik. Bisa-bisa kena pipa itu, pipa air. Iya, pipa ya. Iya, pipa air kan tebal itu baja. Dia nggak tahu tuh fiber optik, pipa air. Pokoknya kalau kena salah satu itu. Tadi kan sebelumnya mesti dicek dulu bawahnya ada apa. Iya betul. Nggak mungkin sembarangan. Kan sekarang kan alatnya udah canggih. Iya betul. Coba banyak yang ngumpet-ngumpet. Jadi kalau dilihat dari tenaganya, di sini hanya 4 sampai 5 orang ya, Bro ya. 5 sampai 5 orang ya, Bro. Iya. Jadi operator satu, sisanya itu ya Pengawas. Untuk pengawas ya. Pengawas. Kalau pengawas mungkin yang ujung sana ya. Iya. Ujung hitam. Oke, kita lihat lagi nih.
Oh, belum nih kayaknya nih. Belum. Istirahat ya. Cari solusinya dulu. Oh, ini sama nih, kayaknya mau neken lagi nih. Di sebelah sini nih. Nah, Oh, yang itu. ya getarannya seperti apa nih? Oh, dicabut, cabut. Oh, dicabut. Berasa banget ya. Karena digeterin kecil. Mau diangkat ya. Panjang juga ya, bro. Oh, diangkat, tekan lagi ya. Angkat lagi. Ini penuh dengan kehati-hatian ya. Getar nih. Getar nih. Awas yang kayaknya ada sesuatu. Putih itu cuma awas tuh biasanya. Oh iya iya. Yang merah itu orang safety itu biasanya. Oh iya, orang safety pakai baju merah ya. Namanya apa ini? Apa ya? Aku juga Hammer ngerti. bukan? Bukan hammer. MCU ya, saya lupa apa sih namanya ya. Kalau besinya sheet valve. Tapi kalau begonya aku nggak tahu. Ujungnya. Jadi perhatian publik ya di sini ya. Kalau di dunia kompetisi biasa. Biasa ya. Posisinya Di high profile. Oh iya betul. Sampai ngangkat tuh. Iya ya.
Gila ini senti per senti ya ngebore ini apa nekennya ya. Iya. Padahal ini kan nanti hanya untuk penahan aja kan fungsinya. Ya sementara kan. Iya sih. Orang safety-nya mana? Nggak ada ya? Biasanya memang suka ada deteksi awal. Tapi kalau ada yang meleset sesuatu, nah ini bahaya tuh. Nah itu safety-nya yang merah. Orang safety ya. Wih, kita ngeliat unit ini sampai ngangkat-ngangkat loh. Makin keras. Geser. Kita sebutnya kadang kalau di proyek istilahnya langsir. Oh langsir ya? Iya, melangsir. Kayak Langsir keren. itu kan memindang. Kayak kereta ya langsir. Iya. Di bahasa proyek kan begitu tuh ada tuh. Ini langsir nih ceritanya nih. Iya, langsir ke sana, terus langsir sini, gitu tuh. Oh, iya, iya. Lagi pada istilah langsir ke sini ke sana arahnya ya begitu. Di sebelah sana dia ngeruk nih. Apa perapian ya istilahnya? Line clearing dulu sebelum Line clearing ya. Nah itu kan ada besi tuh. Nah itu batasnya tuh. Oh, oke Jadi oke. udah ketahuan tuh dari besi itu tuh batas ruangnya. Oh iya iya iya. Itu pasti ngelurus gitu. Nah itu pasti udah kelihatan tuh openingan masuk akses apa inwardnya kemana. Nah itu udah kelihatan tuh sebenarnya. Oh. Oke. Ini kenapa dia terhenti nih? Kira-kira ada sesuatu ya? Diskusi atau apa? Ada dari Korea atau apa? Kita nggak tahu. Karena Biasanya juga ada tugas-tugas tuh. karena kalau misalnya aman-aman aja, ini langsung aja main tekan-tekan aja kan? Aja. Tapi kan ini daerah perkotaan padat. Di bawah sana sendiri juga padat tuh sebenarnya. Iya Jadi kita ketahui aja kan kita sebuahnya kan. Berantakan betul. Ini kita mulai lagi nih. Berhenti sesaat. Bisa daya tekannya kurang. Problem juga tuh. Dan ini sudah hal biasa ya di konstruksi ya. Biasa. Tapi itu nyebelin sebenarnya. Biasa tapi nyebelin. Bikin mundur berapa jam kan lumayan tuh. Iya benar. Itu operator. Nah, itu operator. Nah, kalau udah operator keluar, itu ada problem tuh biasanya tuh. Operatornya pakai rompi hijau ya? Bukan, yang topi coklat tuh. Untuk betul operator. Kalau kita bisa nemuin kayaknya ada sesuatu di alat kita nih. Kenapa bisa nggak nanti baik ada di dalam gitu? Karena kalau dari luar, unitnya lumayan baru tuh. Iya masih baru ya katanya orang masih mulus. Unit baru itu. Kita lihat yang di sebelah sana ya. Itu sudah ini istilahnya land clearing ya. Masih pembersihan dulu. Jadi dibersihin dulu puing-puingnya, baru bisa gali. Oh, oke. Dan harusnya bukan beku sebesar kecil itu tuh.
ada Jadi yang lebih Mas Devon, jadi memang sebenarnya cukup kompleks ya untuk proyek-proyek seperti ini, apalagi ini di bawah tanah ya. kompleks dan banyak drama. Banyak Kenapa drama kita ya. sebut drama? Nah ini sebenarnya kita sebut drama. Ada alat yang rusak, aduh dramanya setengah mati. Itu pengalaman di proyek tuh. Itu pengalaman teman-teman, misalnya viewers proyek pasti ngerasain juga tuh. Itu udah kayak sehari-hari tuh. Itu sudah dipastikan ya. Aduh, ini mundur Iya, ya. pasti pusing tuh. Makanya tips ya kalau di kita nih, ini ada tips ya. Mungkin untuk beberapa kontraktor, coba cek unitnya. Ini kan unit sewa nih biasanya. Nah itu Iya. harus dicek tuh. Selalu mintain unit yang paling baru, Jadi paling tahun muda. bisa bahasa. dicek bagaimana ketangguhannya ya. Iya. Dan sebelum dioperasikan, pastikan harus dicoba dulu, dites dulu semuanya, apapun itu. Karena kita tidak mau kayak semacam alat rusak di tengah jalan. Nah itu pasti pusing lagi itu. Nah itu yang kita nggak mau tuh. Nah ini nih kayak ini ya. Ini aja kita mungkin nggak tahu ya. Ini Iya. ada problem Jadi sampai apa. ngeluarin alat buat apa tuh kayak apa tuh buat kayak kunci. Nah itu kan alat kayak gitu. Nah, itu udah problematik tuh. Jadi memang cukup kompleks sekali lagi ya untuk persoalan Kompleks, konstruksi ya. Iya. Oke, harapan ini Mas Jevon terkait dengan proyek MRT ini khususnya di area Concourse. Apa nih harapannya? Harapan ke depan apakah nanti mudah-mudahan karena kan targetnya kan tahun depan sudah bisa operasi nih area Concourse ini seiring dengan dioperasikannya fase 2A sampai dengan ke Monas itu nanti ini seiring berjalan waktu juga ini akan tuntas juga. Ya, semoga infrastruktur Jakarta upgrade lah. Upgrade ya. Ini upgrade sebenarnya bawah tanah. Karena kota global itu kan pasti nggak mungkin atas doang, bawah tanah itu pasti ada juga tuh. Nah bawah tanah inilah yang menentukan sebenarnya, memanfaatkan ruang-ruang Jakarta yang sebenarnya udah padat gitu bahasanya. Nah itulah harapanku, bisa memanfaatkan ruang bawah tanah. Jadi kita tanpa keluar atas hujan-hujanan, nah itu yang harapanku. Ya seperti inilah ya kurang lebih penampakannya. Oke Mas Jevon, sekali lagi terima kasih atas diskusinya ya terkait dengan proyek MRT fase 2A ya kan, area Ya. Concourse itu si sebutannya. Dan Mas Jevon juga mungkin baru tahu ya di bawah ini juga sudah ada lubang ya sebenarnya ya. Ternyata ada ruang ya. Ada ruang. Kita sini nggak tahu ternyata ada itu. Oke kalau gitu kita saksikan video-video selanjutnya terkait dengan pembangunan MRT khususnya ya untuk mengupdate sejauh mana progres pembangunannya. Oke sampai sini dulu sementara ya, semoga video ini memberikan gambaran bagaimana proyek MRT yang ada di Jakarta ke depannya. Oke terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.